Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap, berdoa senantiasa Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan, anak-anak di sekolah minggu senantiasa dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita tidak bersama-sama untuk sekian minggu ini, saya percaya bahwa kasih dan setia Tuhan itu senantiasa menopang kita bersama-sama. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Tapi sebelumnya marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, dalam kemurahan dan kasih setia-Mu kami mengangkat syukur pada pagi hari ini. Betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa menggembalakan kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kembali di hari Sabat-Mu pagi ini kami boleh dihimpunkan bersama-sama kembali dalam gereja kecil di setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan saat ini sejenak kami datang kepadamu merendahkan hati kami. Kami akan merenungkan sebagian kecil daripada sabda-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus Allah menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu datang di tengah-tengah kami, dan kami boleh memperlakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami datang memohon kepadamu, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Jemaat Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama di dalam keluarga kita. Bapak Ibu akan membaca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalimat di dalam pembacaan kita tadi di sini yang mengatakan bahwa selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Makna dari penampakan Yesus bagi kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, ternyata bahwa dia tidak langsung naik ke surga. Yesus tidak langsung pergi kepada Bapaknya, tetapi Yesus ini dilahir dulu. Dan itu tidak 3 jam. Seperti biasanya kalau kita pergi jauh bepergian, seperti misalnya di Jakarta, kadang-kadang 1-2 jam. Ya, Tuhan Yesus dilahir bukan 3 jam, tetapi 40 hari. Dan setiap hari selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan ini merupakan satu mata rantai dari semua rangkaian keselamatan dari Allah yang tidak terputus bagi manusia. Bahwa semuanya itu Allah merancangkan. Pada sisi lain, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya ini dan memberikan suatu arti dan makna spesial bagi setiap murid-muridnya yang dia jumpai. Saudara, menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan perlu menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya? Demikian juga dengan kita pada masa kini. Memang benar bahwa Yesus tidak menampakkan diri kepada kita secara langsung seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Dan kita pun tidak pernah bertemu dengan Yesus secara kasat mata yang bangkit secara fisik. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus yang mati di salib itu sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Kemudian para murid telah bersaksi yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus itu telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka.
Saksian para murid itulah yang kita terima sampai hari ini sebagai sebuah fakta sejarah dan fakta iman serta kebenaran yang tidak pernah terbantahkan sampai pada hari ini. Setelah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dari antara orang mati pada hari yang ketiga, Yesus kemudian menampakkan diri kepada banyak orang. Pertama-tama dalam firman Tuhan kita baca bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada para murid-muridnya, dan sesudah itu dia menampakkan diri juga kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, di sana dijelaskan itu. Tentunya penampakan Yesus ini ada maksud yang penting di dalamnya. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang? Mengapa Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan penting yang patut diajukan bagi kita pada pagi hari ini ialah, apa sebenarnya makna mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya setiap hari? Selama 40 hari itu Yesus mencari murid-muridnya dan dia berkepentingan waktu itu. Mengapa? Dari kebenaran firman Tuhan ini saya membawa kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, makna daripada mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada muridnya tidak lain untuk meneguhkan kembali iman murid-muridnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus disiksa dan sampai kematian Tuhan Yesus, iman murid-muridnya itu goyah. Ada yang tidak tahu harus berbuat apa, ada yang kemudian mendustai Tuhan, ya. Ada yang ragu, ada yang takut karena perbuatannya, ada yang tidak mengerti dan sebagainya. Kematian Yesus bagi mereka membuat mereka ketakutan. Tetapi kemudian ketika Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, Yesus datang kepada mereka dan meyakinkan kepada banyak orang bahwa ia bukan Allah yang mati, melainkan ia hidup untuk selama-lamanya. Satu contoh besar ialah Thomas. Di sana kisah Thomas, bagaimana Thomas katakan, saya tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Sebelum saya ini, saya tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara, dengan adanya penampakan diri Yesus kepada para muridnya, meneguhkan kepercayaan iman mereka kembali. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka kemudian taat kepada Yesus. Kenapa? Karena imannya telah dibangkitkan dari keadaan yang mereka hadapi. Jemaat kasih dalam Tuhan, apa yang kita ambil dari poin pertama ini? Tidak lain bahwa iman yang Bapak Ibu jemaat miliki dan saya, iman yang sejati adalah kekuatan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun yang kita hadapi sekarang ini. Hanya imanlah yang memampukan kita, menyanggupkan kita menghadapi kondisi-kondisi yang saat ini kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau iman Bapak Ibu jemaat Tuhan goyah, kalau iman kita mulai lemah, maka kita tidak akan bisa dipakai Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan, dan kita tidak bisa diandalkan oleh Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kita tidak akan mampu bertahan terhadap setiap kesulitan-kesulitan hidup, apalagi tantangan kehidupan sekarang ini. Sangat penting, sangat penting. Karena itu peliharalah iman yang sejati itu. Karena itu adalah kekuatan Bapak Ibu dan saya untuk bisa bertahan, untuk bisa menang dengan kondisi kita sampai hari ini. Yang kedua, apa maknanya? Mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga? 40 hari lamanya. Tidak lain, Yesus ingin meneguhkan kesaksian dari para muridnya. Yesus menampakkan diri kepada para murid
murid-muridnya dengan satu tujuan untuk meneguhkan kesaksian para murid bahwa benar Yesus itu hidup dan dia menjamin masa depan semua orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah jaminan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ini jaminan bagi kita. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita akan terus dikuatkan dalam segala tantangan dan dalam segala penderitaan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jika hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjuangan, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa orang Kristen harus menyadari bahwa itu bukan yang paling utama, itu hanya sementara. Tetapi yang paling utama kita harus sadari, kita berjuang di tengah-tengah dunia ini, kita menuju kepada satu kehidupan, satu tempat, yaitu surga yang kekal. Karena itu kiranya melalui kebangkitan Yesus ini, melalui penampakan Yesus ini kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini, meneguhkan kesaksian kita bahwa Yesus menjamin kehidupan kita, anak-anaknya. Bagaimana dalam kondisi, situasi apapun, jaminan Allah bagi setiap orang percaya itu pasti. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita, dan tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa maknanya mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, tidak lain, makna Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya tidak lain untuk menyatakan bahwa setiap pribadi dan setiap muridnya adalah penting, karena setiap pribadi memiliki keunikan dan talenta yang berbeda. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membaca firman Tuhan ini. Di sana dikatakan firman Tuhan bahwa ada banyak hal yang Tuhan dipercayakan kepada jemaatnya, kepada setiap anggota tubuh Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka masing-masing, bahwa mereka memiliki keunikan dan talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Misi kerajaan Allah bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya untuk Thomas, tetapi Yesus perlu Kleopas, Yesus perlu Paulus untuk misi kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa membawa seseorang kepada Tuhan, bagaimana kita bisa membimbing orang, bagaimana kita bisa mendewasakan orang, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk memberi, untuk berdiakonia, untuk memberikan pelayanan sosial kepada sesama. Tuhan mau supaya kita menjadi alat-alat berkat Tuhan dalam persekutuan berjemaat di lingkungan, di rumah kita, di mana kita berada. Jadilah satu pribadi yang unik untuk dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah tahunan jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah kenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Saatnya nanti kita sudah tidak berdaya lagi. Apa yang mampu saya berikan kepada Tuhan? Layanilah sesama manusia seperti engkau melayani. Tetapi jangan pula kita merasa, ya ada orang kadang-kadang katakan begini, kalau saya tidak ada di gereja A, kalau saya tidak begini, maka gereja itu tidak akan maju. Kalau tidak ada saya, tidak akan ada yang jadi pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau bukan saya yang mengangkatnya, tidak akan
Ingat pekerjaan Tuhan kepada kita semua, pria, wanita, sekolah minggu, kaum lansia pun itu diperlukan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua sama bagi Allah, dan misi kerajaan Allah membutuhkan kebersamaan kita yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi-kondisi sekarang ini, di mana kita melihat saudara-saudara kita yang lain ada yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, masalah-masalah yang berat saat ini, mari kita menjadi saluran-saluran berkat bagi mereka. Apa saja yang bisa kita buat bagi mereka, Tuhan, Bapak Ibu saudara, menjadi kesaksian iman kita kepada mereka. Mari kita belajar untuk berdiakonia, untuk mengangkat pelayanan-pelayanan sosial, membantu mereka. Mungkin di tangga kita tidak ada mie gulanya, tidak ada mie berasnya. Jadilah berkat, jadilah saluran berkat. Jangan kita mau memberi kepada orang nanti kalau berkelimpahan, tetapi apa yang ada pada kita, mari kita tolong satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau. Tuhan melihat keunikan dalam diri kita, dan Tuhan mau supaya kita pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi makna mengapa Yesus perlu menampakkan diri bagi murid-muridnya dimaksudkan adalah untuk meneguhkan kembali iman murid-muridnya yang koya itu, untuk menyatakan bahwa setiap pribadi dan setiap muridnya adalah penting, karena setiap pribadi memiliki keunikan dan talenta yang berbeda, dan untuk meneguhkan kesaksian para murid. Dia adalah Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sekalian dipanggil untuk senantiasa menjadi berkat, menjadi kesaksian yang menceritakan berita kerajaan Allah pada masa kini di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih-lebih di tengah-tengah maraknya kesulitan karena virus yang membawa orang kepada keputusasaan, kepada ketakutan yang sedang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Jadilah pribadi yang menjadi kesaksian yang hidup di mana kita berada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, meneraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan pakailah kami senantiasa alat dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa setelah Engkau bangkit dari kematian, Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu selama 40 hari, dan Engkau meneguhkan mereka Tuhan di tengah-tengah keberadaan mereka masing-masing. Lalu Engkau mengingatkan dan memanggil mereka menjadi alat dalam tangan kesaksian, dalam tangan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini menjadi remah di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup memberkati karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman.